Ohayo gozaimasu. Konnichiwa. Konbanwa. Oke, so teman-teman, hari ini saya telah kembali ke Bali dan selama perjalanan ke Jepang banyak hal yang saya pelajari. Nah, terutama budaya di sana yang erat hubungannya terhadap kehidupan kita. Nah, hari ini juga saya merepresentatifkan pakaian adat Jepang, budaya Jepang lah. Jadi ini adalah kimono dan secara tidak langsung juga kami menggunakan pakaian ini untuk kami gunakan di spa. Kita bisa lihat ya, ini adalah pakaian yang digunakan oleh orang Jepang di saat mereka datang ke spa ya, atau ke hot spring. Nah, spa di situ identik dengan tempat yang terbuka ya, air yang mengalir di alam. Bahkan hot spring sendiri itu ada kawasan tertentu di mana kita hanya memakai baju kimono ya, atau pakaian kimono ini dan betul-betul telanjang. Dan bahkan di Jepang itu memang budaya untuk mandi itu semuanya telanjang. Yes, betul sekali, telanjang. Dan saya sempat ke situ. Nah, ada minimal 7 hal yang saya rangkum dan saya pelajari untuk bisa kita gunakan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan kebiasaan dan mengikuti budaya yang sederhana ini, kalau misalnya ini bisa kita bawa ke dalam kehidupan sehari-hari, saya yakin hal kecil dan sederhana ini mampu merubah kehidupan kita jauh lebih baik. Nah, yang pertama adalah kita sebenarnya sudah memiliki budaya di mana di pagi hari kita bakti kepada leluhur kita. Kita memiliki budaya di pagi hari kita melakukan, kalau di Bali kita namanya Trisandya ya. Di pagi hari kita sudah melakukan yang namanya Surya Sewana. Kita bakti pada Sang Yang Acintya di situ. Kalau teman-teman di Muslim juga memiliki 5 waktu sholat, 5 waktu. Nah, budaya Jepang di sini, beliau menggunakan satu tempat, men-set satu waktu setiap di pagi hari itu dengan foto leluhur yang mereka cintai ya, yang telah meninggal. Bahkan beberapa waktu, seminggu beberapa kali mereka mengunjungi makam leluhur mereka, makam orang tua mereka. Nah, ini adalah satu budaya di mana mereka gunakan waktu ini untuk merenungkan diri mereka, mengenang, menghormati perjuangan dari leluhur mereka. Bagaimana leluhur mereka menciptakan sebuah karya, kegigihan mereka, kepemimpinan mereka, sehingga perenungan itu akan dilengkapi dengan rasa syukur yang sangat luar biasa. Nah, ini juga merupakan satu budaya yang sangat sederhana, tapi efeknya sangat luar biasa untuk kita ya. Dan saya berharap apapun yang menjadi kepercayaan kita selama ini, yuk coba kita lakukan ya. Kita duduk satu tempat, kita renungi semua karya-karya leluhur kita, perjuangan leluhur kita ya. Dan kita sebagai orang Bali sudah memiliki budaya ini. Jadi saya rasa akan sangat gampang untuk melanjutkan tradisi yang sudah ada. Nah, yang kedua, di sini kebiasaan orang Jepang untuk menempati waktu. Mereka di sana itu sangat menghargai banget yang namanya waktu. Bahkan tidak hanya di saat kita membuat janji kepada mereka itu harus tepat waktu, tapi di saat kita menyelesaikan pekerjaan atau menyelesaikan perjalanan atau bahkan untuk start jalan di saat kita janji itu harus betul-betul tepat waktu. Karena kebudayaan ini menjadi satu kebiasaan yang sudah masuk ke dalam norma-norma sosial. Di saat salah satu dari mereka melanggar satu janji, itu dikategorikan sebagai pelanggaran sosial. Dan kalau misalnya di Bali mungkin ini sesuatu yang biasa. Kalau di Bali bahasa mereka itu pelanggaran sosial ya. Artinya kalau di Bali mungkin sepekang banjar gitu. Nah, ini sesuatu yang sederhana tapi menjadi pembicaraan oleh banyak pihak
ya oleh tetangganya, keluarganya, partner bisnisnya, karena mereka selalu menghubungkan bagaimana kita komit, disiplin terhadap diri kita. Bahkan mereka mampu melihat karakter ini itu mempengaruhi masa depan kita. Nah, dan bahkan semua jadwal transportasi itu betul-betul sangat disiplin sekali menjadwalkan waktu mereka. Misalnya saat saya mulai berangkat dari Osaka menuju ke Hiroshima. Nah, waktu yang ada di aplikasi itu hampir betul-betul tepat sampainya. Itu bahkan lagi 5 detik di aplikasi, kereta Shinkansen sudah mulai kedengar suaranya pss. Nah, itu artinya seluruh kegiatan di sana itu betul-betul harus sudah di-schedule. Karena kita kalau misalnya ketinggalan kereta, kita harus menunggu another 5 minutes. Di saat kita lambat sampai 5 menit, ini yang akan menjadi masalah dan menjadi pembicaraan dengan teman-teman yang lainnya. Nah, terbalik dengan kita yang ada di Indonesia. Kita di Indonesia memiliki kebudayaan yang sangat jauh. Kita malah memupuk yang namanya keterlambatan. Bagaimana caranya? Membudayakan secara serentak, secara serempak, secara sepakat bersama-sama. Kalau misalnya jam 7 udah start jam 7. Kalau harus selesai jam 10, selesai jam 10. Jangan berisi molor kemana-mana. Ini yang kita harapkan. Nah, mungkin bisa start dari keluarga kecil kita, ya. Kesepakatan kita kepada suami kita, kepada istri kita, pada anak-anak kita, bagaimana kita mengatur, menghargai waktu kita. Mulai dari anak-anak bangun tidur di pagi hari, mempersiapkan persiapan mereka untuk sekolah, jam berapa harus sudah di sekolah. Nah, ini pelajaran-pelajaran yang penting banget mulai kita menghargai yang namanya waktu. Budaya yang ketiga ini adalah budaya orang Jepang tentang kebersihan dan kerapian. Mereka selalu memungut sampah yang mereka temui dimanapun itu, termasuk di jalanan. Nah, sangat disayangkan sekali kita di Bali belum maksimal memiliki budaya ini, tapi sudah mulai, ya. Dan yang saya sesali sekarang ini adalah kejadian yang baru-baru ini terjadi di DPS Serangan, yaitu asapnya mengepul, sudah masuk ke berita nasional juga. Nah, saya berharap budaya yang sederhana ini mulai bisa kita terapkan sehingga tidak harus ada hal yang semacam itu terjadi. Baru kita menyadari diri kita. Dan saya berharap juga pemerintah minimal sudah ada cara pengelolaan sampah yang tepat di sana. Nah, kembali lagi ke dalam budaya bersih dan rapi orang Jepang, ini merupakan sesuatu kalau misalnya dilanggar itu betul-betul dianggap tidak bertanggung jawab. Apalagi kita sampai meninggalkan bekas makanan kita di tempat umum, itu sangat dilarang sekali. Nah, bahkan di sana itu ada hukum pidananya. Saya rasa ini akan menjadi budaya yang semakin kuat kalau misalnya ada punishment-nya yang memang jelas. Nah, tapi tidak harus menunggu seperti itu. Mari kita bersama-sama mulai minimal tidak meninggalkan sampah hasil makanan kita atau membuang sampah sembarangan. Walaupun belum bisa memungut sampah orang lain, ya. Jangan meninggalkan sampah kita, itu saja. Dan kebiasaan sederhana yang keempat ini adalah kebiasaan mereka mengucapkan apapun, ya. Itu selalu ada kata-kata arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Rasa terima kasih, ucapan terima kasih, dan bahkan mereka mengucapkannya itu begitu tulus, luar biasa dari dalam hati mereka. Entah mereka buat-buat, ya, itu tidak kelihatan. Yang jelas mereka, wow, luar biasa. Arigatou sampai bungkuk-bungkuk mengucapkannya. Dan itu keren banget. Satu budaya yang mereka didik, semua masyarakat di sana itu disiplinnya memang seperti itu. Sangat menghargai, menghormati apapun yang mereka terima atau pemberian dari orang lain. Dan bahkan di saat dia sendiri yang memberikan, itu mereka juga mengucapkan terima kasih. Karena apa? Karena masih mau menerima pemberian dari saya. Di saat yang sama mereka justru merasakan kebahagiaan yang lebih besar daripada si penerima itu sendiri.
Itu luar biasa sekali. Jangankan menerima, ya, memberi saja mereka berterima kasih. Jadi itu yang membuat di saat mereka menemukan barang di jalan pun mereka tidak akan pernah mengambilnya, karena mereka merasa itu bukan milik mereka sendiri. Bahkan saking luar biasanya mereka menghargai perasaan menerima dan memberi ini, ya, kata-kata terima kasih ini itu mampu mempengaruhi orang untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal. Bahkan di saat mereka menemukan barang yang bukan milik mereka di jalanan, itu tidak akan pernah mereka ambil, tidak akan pernah. Bahkan kemarin saat saya jalan naik ke puncak gunung, di sana saya menemukan sebuah topi. Saya coba ambil, guide saya bilang no. Dan saya bilang, no, I just want to bring it to the lost and found information. No, please, no. Nah, mereka melarangnya. Nah, mereka sangat menghargai barang yang memang bukan haknya. Ucapan terima kasih ini so powerful, mampu mempengaruhi banyak hal. Kelima, ini tentang kerapian. Nah, di saat saya berkunjung ke salah satu rumah mereka, bahkan di hari pertama saya sampai di Jepang, itu kunjungan ke salah satu teman. Hal yang pertama saya perhatikan adalah bagaimana mereka menaruh sandal mereka di depan. Ya, sepatu saya dibuka dan mereka menggantinya dengan sandal yang memang dikhususkan untuk digunakan untuk di dalam. So, mereka sangat menjaga kebersihan areal itu, dan begitu saya masuk, saya melihat bagaimana mereka menata semua barang-barang mereka dengan sangat rapi dan dengan mudah mereka temukan. Dan satu ke gudang ke belakang saya, mereka dengan keren banget, ya, menata semuanya ruangan gudang tersebut dengan semua peralatan yang mereka miliki. Seseorang petani di situ, mereka memiliki alat pertanian yang diatur sedemikian rupa, rapi, gampang ditemukan, dan saya rasa mereka dengan gampang banget menginventaris barang-barang yang mereka miliki. Tidak seperti kita punya barang sekarang, sebulan lagi menghilang gitu, entah dipinjam atau bagaimana, atau bahkan berantakan sana sini, anak kita ngawur naruhnya gitu. Nah, mereka tidak. Mereka mengajarkan keluarga mereka, anak-anak mereka untuk mengambil barang dan menaruhnya kembali di tempat yang semestinya. Ya, ini adalah budaya-budaya sederhana yang akan mempengaruhi kita di dalam kehidupan kita. Sangat menarik sekali. Budaya yang keenam adalah mereka percaya terhadap kata-kata. Kata-kata yang positif ini akan memberikan energi yang positif. Mereka menggunakan kepercayaan dari hasil penelitian seorang dokter yang bernama Masaru Emoto. Beliau membuat satu penelitian di mana kata-kata ini memberikan energi yang berbeda, ya. Setiap kata-kata yang positif menghasilkan gelombang pengkristalan yang sangat indah. Orang Jepang mengenal ini dengan sebutan koto dama. Kata-kata yang powerful. Kata-kata yang diyakini memiliki energi yang sangat powerful. Jadi mereka sangat hati-hati sekali menggunakan kata-kata mereka. Karena kata-kata mereka percaya akan mempengaruhi kualitas hubungan mereka, keharmonisan mereka kepada orang lain. Baik itu penggunaan kata-katanya, tone kata-katanya, atau language dari badannya ini, ya, body language-nya. Ini sangat mereka perhatikan. Tujuan mereka adalah mengharmonisasi kualitas dari sebuah hubungan. Itu kenapa mereka selalu menggunakan kata-kata yang positif, sehingga mendapatkan penghargaan dan juga digunakan sebagai menghargai orang lain. Nah, yang terakhir, ini adalah budaya yang sederhana tapi sangat powerful, berpengaruh terhadap fisik dan kesehatan kita, yaitu adalah jalan kaki. Ini rahasia orang Jepang panjang umur. Rahasia apa? Rahasia orang Jepang panjang umur. Aktif, ya, menjadi senior yang aktif. Bahkan beberapa bulan yang lalu sebelum saya ke Jepang, kita ada challenge bersama dia. Jalan dari Ubud menuju ke Kintamani itu jaraknya kurang lebih 42 kilo.
Dan dia itu mampu jalan sampai di puncak Kintamani. Which is bagi kami, ini anak muda, masih oke. Tapi bagi orang tua yang umurnya 71 tahun, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ternyata bukan hanya dia saja yang seperti itu. Di saat saya berkunjung ke Jepang kemarin, khususnya di areal Nara, Osaka, itu hampir 80% di weekend itu semua orang jalan. Dan bahkan mereka memiliki jalan khusus yang mereka buat di areal perhutanan, ya. Bahkan jalur naik gunung, selayaknya kita naik Gunung Batur ataupun Gunung Agung, itu sampai di puncak sengaja dibuat jalanan memang biar nyaman dan aman, ya, dari kecelakaan. Budaya jalan kaki ini mereka gunakan sebagai cara untuk mempertahankan energi mereka, mempertahankan kesehatan mereka tanpa mereka harus berpusing-pusing berolahraga. Beberapa dari mereka percaya mereka dengan jalan kaki, otot kaki mereka, otot punggung, otot perut ini, ketiga otot besar ini menjadi kuat. Dan hanya 3 otot besar ini yang akan mereka gunakan selama di masa tua mereka. So itu dia para sahabat, 7 kebiasaan sederhana yang selama ini mungkin kita sepelekan, dan kita bisa mengambil hikmah dan manfaatnya kita gunakan sekarang dalam kehidupan sehari-hari, dan saya percaya ini mampu merubah kehidupan kita yang sederhana menjadi sangat luar biasa. Terus ikuti channel YouTube saya ini, semoga bermanfaat. Salam dahsyat luar biasa bersama saya, Aji Chen.